لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kota Madinah ini mempunyai keunikan tata kota dibanding kota lain di Saudi. Semua mengitari Masjid Nabawi, dari gedung, museum, restoran, pasar, hingga hotel-hotel. Persis tata kota yang dibangun zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua mengitari masjid. Seperti hotel-hotel yang dibangun untuk jamaah umroh dan haji, semua terletak satu deret di sisi utara masjid. Hal ini memudahkan akses orang untuk menuju masjid. Hotel bintang 5 sampai bintang 3, semua sama mendapatkan akses. Dikala azan berkumandang, semua orang akan mudah mencapai pagar masjid dari titik hotel manapun yang kita tempati di sekeliling Masjid Nabawi ini. Di kota ini, niat setiap orang untuk mendapatkan akses ke Masjid Nabawi sangat dimudahkan, menandakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan ilmu yang sama, siapapun dia, dari manapun dia berasal. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya berada di kota Madinah. Setelah perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah 9 jam, lalu dari Jeddah menuju ke Madinah ini naik bis sekitar 5 jam. Kalau dilihat dari segi waktu, ya sangat melelahkan ya. Tapi ketika sampai di sini, menghirup udara nikmatnya Madinah ini, tidak terasa itu. Segala letih dan lelah perjalanan saya yang kurang lebih sekitar 14 jam itu sungguh tidak terasa. Hilang begitu saja. Bahkan yang ada menyeruak kegembiraan yang ada dalam hati saya. Dan subhanallah juga, kota Madinah ini merupakan kota yang mungkin sangat dirindukan oleh semua kaum muslimin. Semua orang Islam berkeinginan untuk bisa hadir di sini. Ini adalah kota yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicintai oleh para sahabatnya, termasuk kita. Semua dari umat Islam pasti cinta dengan kota ini. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu juga bahwa di kota ini dimakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada kita selaku umatnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk bahagian orang yang cinta kepada Nabi? Nah, itu yang harus kita cari. Dan saking cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu warisan yang sangat sungguh berharga untuk kita ya. Ya, warisan ini adalah seperti apa yang disampaikan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Tirmidzi, Innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman, bahwa para nabi itu tidaklah mewarisi dinar dan dirham. Innama yuwarrathu al-ilm, akan tetapi para nabi itu mewarisi ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dia itu mengambilnya, maka dia sudah mengambil sesuatu yang sangat berharga sekali. Sahabat yang dicintai Allah, dari sini kita bisa tahu, termasuk bahagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah posisi kita pada ilmu. Kalau kita termasuk bahagian orang yang mencoba untuk mengambil warisan yang sangat berharga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka insya Allah kita termasuk bahagian umatnya yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, dari sini ternyata kita bisa menjadi ahli waris Nabi. Bukan dalam makna sesungguhnya, tapi dalam makna hadis ini. Bagaimana kita bisa menjadi ahli waris Nabi? Bagaimana dengan ahli waris itu kita dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata dengan semangat kita mengambil warisan Nabi berupa ilmu. Semoga hadis ini dan kota ini memotivasi saya dan kita bersama agar kita senantiasa semangat untuk terus berusaha mengambil warisan yang utama, yaitu ilmu. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah,
Inilah Masjid Nabawi, jantung dari kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah pusat dari semua ilmu Islam yang diwariskan turun-temurun sejak zaman Nabi. Dulu Nabi SAW setiap pagi bersandar di tiang masjid yang saat ini berada di wilayah Raudhah dan memberikan ilmu kepada semua sahabat yang hadir, lalu disebarkan lagi ke sahabat lainnya dan diwariskan ke generasi berikutnya. Tradisi menimba ilmu dan menyebarkan ilmu di Masjid Nabawi menjadi tradisi yang baik dan syarat bagi setiap ulama besar dunia untuk datang ke sini sebelum mereka berdakwah kembali ke negerinya masing-masing. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama besar dunia semua pernah menginjakkan kaki di masjid ini, menimba ilmu dan mengkonfirmasi ilmu yang pernah mereka dapatkan di tempat lain. Di Masjid Nabawi ini pula, tradisi menimba ilmu diteruskan hingga saat ini. Beberapa tiang masjid menjadi titik dakwah setiap negara dengan bahasa masing-masing. Berkumpul puluhan jamaah setiap pagi setelah sholat subuh dan sore hari setelah sholat maghrib, termasuk juga dari negara Indonesia. Dan itu juga terjadi di pelataran luar masjid. Sekumpulan orang biasa berkumpul untuk mendengarkan ceramah dan petunjuk-petunjuk keagamaan, seperti kampus besar yang setiap sudutnya adalah sumber ilmu bagi mahasiswa, seperti pagi ini. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana pagi di pelataran Masjid Nabawi. Suasana yang membuat kita merasa damai, tentram. Yang mungkin terkadang orang yang datang ke sini juga tidak tahu ya apa yang membuat kita tentram di sini. Mungkin salah satunya adalah karena kota ini adalah kota sumber ilmu. Kita tahu bahwa Nabi SAW kurang lebih 10 tahun berada di sini, mengajari kepada para sahabatnya berkaitan dengan masalah perkara-perkara agama, dan akhirnya para sahabatnya menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan perkara agama itu kepada seluruh umat muslim, termasuk sampailah ilmu itu kepada kita. Muaranya Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan sahabat yang dicintai Allah, disinilah seharusnya tanah ini memberikan semangat tersendiri buat kita berkaitan dengan masalah ilmu. Karena Nabi SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang yang diinginkan kebaikan dari dirinya, maka apa yang terjadi? Allah akan memudahkan dia untuk senang belajar agama, dimudahkan untuk menjadi seorang faqih. Dari sini kita bisa tahu, sahabat yang dicintai Allah, ternyata ketika orang itu dicintai oleh Allah bukan hanya sekedar kalau dia itu punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, punya harta atau tidak punya harta, tapi dari segi kepahamannya terhadap agama. Nah, ini bisa jadi barometer juga buat kita gitu ya. Kira-kira kita ini termasuk orang yang diinginkan kebaikan tidak dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari ilmu kita, pemahaman kita terhadap agama. Makin hari makin semangat kita mencari ilmu agama, maka makin hari Allah makin cinta kepada kita. Apalagi ditambah dalam sebuah hadis sahih juga, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm." Barang siapa jalan di mana di situ dia mencari ilmu agama ini, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa jalan di jalan yang membawa dia ke surga. Sahabat yang dicintai Allah, tidak ada dari kita yang tidak mau masuk ke dalam surga. Semuanya pasti mau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan tanah di masjid ini memberikan pesan tersendiri. Ternyata orang bisa masuk ke dalam surga dan dimudahkan masuk ke dalam surga hanya karena dia dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu agama. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah Islam mengajarkan bahwa ilmu yang kita miliki akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini terbukti sejak ilmuwan Islam merajai dunia.
banyak temuan-temuan dunia lahir dari ilmuwan Islam. Sebut saja Abbas bin Firnas yang menciptakan teori pesawat terbang pertama kali. Walau sempat jatuh dan mencederai tulangnya, ide Abbas bin Firnas memicu Wright bersaudara untuk melanjutkan penciptaan pesawat. Juga seorang ilmuwan yang menciptakan peta dunia yang sangat detail dan diakui oleh NASA, Al-Dirisi. Ilmuwan Ibnu Haytham yang menciptakan teori optikal yang kemudian mengilhami lahirnya kamera foto obskura, kaca pembesar, dan teropong. Dan tidak kalah penting adalah penemu robot dunia pertama kali, Al-Jazari rahimahumullah ta'ala. Tidak ada pencipta robot dunia saat ini yang tidak memakai teori Al-Jazari. Bahkan temuan Al-Jazari juga dipakai oleh pabrikan otomotif, yaitu roda bergerigi. Tidak terkecuali para ulama yang kita akui keilmuannya di bidang agama. Para imam mazhab yang ada di dunia, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i adalah imam yang pernah belajar dari Masjid Nabawi ini. Juga beberapa imam besar lain, Imam Bukhari, juga Imam Muslim yang lahir beberapa tahun kemudian. Tradisi keilmuan ini dijaga dengan baik dan diteruskan generasi hingga generasi, dan sampai kita bisa rasakan saat ini. Bisa berkunjung ke Masjid Nabawi, maka akan kita temui beberapa sudut tiang masjid menjadi lokasi pertemuan beberapa jamaah dengan asatids yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam berbagai bahasa negara dunia. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah sekarang menjelang sholat isya ya. Biasanya menjelang sholat isya seperti ini akan banyak sekali halaqah-halaqah ilmiah, tempat-tempat pengajian di seputaran Masjid Nabawi. Dan sebenarnya ini merupakan budaya yang memang dari lama sudah ada di tempat ini. Karena dulu Nabi SAW salah satunya membuat semerbak Islam ini ke seluruh penjuru dunia dengan ilmu. Oleh karena itu juga Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak mewarisi apapun dari hal duniawi kecuali ilmu. Oleh karena itu juga dikatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dari sini sahabat yang dicintai Allah, kita tahu bahwa Madinah ini merupakan rahim bagi ulama-ulama besar yang ada dalam agama kita. Dari zaman Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya sumber ilmu kepada perantara yang akan menyampaikan ilmu ini kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Lalu dari para sahabatnya turun kepada tabi'in. Dan dikenal juga ini merupakan gudang ulama. Sampai terkenal ada istilah fuqaha sab'ah, 7 ulama besar dalam hal fikih. Ada Sa'id ibn Musayyib, ada Urwah ibn Zubair, ada Sulaiman ibn Yasar, ada Al-Qasim ibn Muhammad, dan yang lain lagi. Subhanallah, ulama-ulama kibar, besar yang ada di kota ini mengajarkan kepada seluruh umat Islam, bahkan sampai ke penjuru dunia murid-muridnya. Lalu setelah itu dari generasi berikutnya ada Imam Malik yang berkembang di kota ini juga, tumbuh besar di kota ini, berguru kepada Rabi'ah, lalu kepada guru-guru yang lain. Lalu imam madhab yang ada pun berguru kepada beliau. Maka dari itu tercatat dalam sejarah bahwa hampir sebahagian besar imam madhab itu menempuh pendidikan di kota yang mulia ini. Sahabat yang dicintai Allah, Madinah saksi bahwa betapa Islam harum dengan ilmu. Dan Madinah menjadi saksi bahwa ulama-ulama datang ke kota ini untuk menimba ilmu. Oleh karena itu, ini seharusnya menjadi satu semangat buat kita. Ketika kita datang ke Madinah, semangat yang kita gali adalah semangat untuk mencari dan menuntut ilmu. Semangat bagaimana bisa mengharumkan Islam ini dengan ilmu. Semangat bisa membimbing keluarga kita dengan ilmu. Semangat untuk membawa mereka bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu.
Kalau seandainya ini bisa kita dapatkan semangat ini dan kita bawa ke tanah air, maka insya Allah hidup kita dihiasi dengan satu warisan Nabi yang luar biasa, yaitu ilmu. Sekali lagi, sahabat yang dicintai Allah, sebagai bukti kita cinta kepada Madinah adalah salah satunya adalah cinta kepada ilmu. Kalau kita memang betul cinta kepada Madinah, maka insya Allah kita pun cinta dengan ilmu. Ketika kita mampu mencintai ini, kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Madinah, dan secara tidak langsung kita mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, budaya ilmu dalam Islam ternyata sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita belajar dari bapak para nabi ini. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan Hajar dan bayi Ismail di lembah Mekah yang tidak layak huni sewaktu itu. Padang pasir gersang, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi itu perintah Allah. Dan setelah itu, Ibrahim harus meninggalkan jauh ke negeri Syam. Jaraknya 1000 km lebih. Jarak terpaut antara ayah, anak, serta ibunya. Tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim harus pergi jauh meninggalkan mereka ke negeri Syam. Dan menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa, di mana peran Ibrahim untuk mendidik anaknya, untuk membina keluarganya, dan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Subhanallah, ini poin penting sekali. Doa. Doa ini kita bisa simpulkan dengan dua kalimat. Yang pertama adalah banyak berdoa. Yang kedua adalah cerdas berdoa. Inilah dia, cerdas dalam berdoa. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah di malam hari ini suasana di pelataran Ka'bah begitu indah ya. Dan ini dia suasana baru dari pelataran Ka'bah setelah kita tim Poros Surga datang ke Masjidil Haram ya. Kemarin di sini masih ada ring yang mengitari, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Dan perlu sahabat ketahui bahwa ketika kita berbicara Ka'bah, maka ini tidak lepas dari tiga manusia mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Dari penggalan cerita yang begitu panjang yang sering kita dengar, saya ingin mengambil satu cuplikannya ya. Ketika Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ditinggalnya itu dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu berikan keberkahan air Zam-Zam. Baru setelah itu timbul masalah baru. Apa itu? Tidak dimilikinya bahan makanan ya, karena hanya sekedar ada air Zam-Zam saja. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup hanya dengan air kalau tidak ada bahan makanan. Tapi luar biasanya, memang setelah ada cobaan pasti akan ada pertolongan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berikan air Zam-Zam, setelah itu ketika tidak ada makanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim satu suku untuk datang ke sini ya. Ceritanya bagaimana? Ketika kala itu, nah ini dia, ada air Zam-Zam. Kita coba minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan Zam-Zam ya. Karena setelah itu ketika Siti Hajar diberikan anugerah air Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan suku Jurhum datang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Singkat cerita, suku Jurhum yang kala itu dalam perjalanan kehabisan air datang menemui Siti Hajar untuk meminta air dari itu. Tetapi Siti Hajar tidak serta-merta untuk memberikan air itu kepada mereka. Ada persyaratan, beberapa persyaratan. Yang pertama, suku Jurhum diperbolehkan untuk mengambil air Zam-Zam dengan syarat air Zam-Zam tidak dimiliki oleh mereka, hanya sekedar mengambil manfaatnya.
Yang kedua, boleh suku Jurhum tinggal di situ, tetapi harus ada barter. Barter yang pertama, suku Jurhum memberikan bahan makanan karena Siti Hajar dengan Nabi Ismail kala itu belum memiliki makanan, habis semua makanan, dikasih. Dan barter yang kedua, ini yang luar biasa. Siti Hajar minta agar suku Jurhum dengan kepandaian yang dia miliki mengajarkan Nabi Ismail ilmu-ilmu yang mereka punyai. Subhanallah, Siti Hajar betul-betul ya, ribuan tahun yang lalu memahami makna pentingnya ilmu. Ini teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat di antara kalian yang beriman dan menuntut ilmu. Dari sinilah mungkin saya mengambil pelajaran mengapa Siti Hajar dia minta kepada Jurhum untuk mengajarkan anaknya ilmu. Dan ternyata subhanallah kita bisa lihat sekarang bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mampu tumbuh besar menjadi seorang nabi yang luar biasa dengan keilmuan yang dimiliki. Semoga sahabat yang dicintai Allah, semangat dari Siti Hajar mampu untuk kita tiru sebagai orang tua, sebagai teman dan sahabat, sebagai ibu, agar memprioritaskan meninggalkan ilmu, mewariskan ilmu kepada orang yang kita cintai. Karena dengan ilmulah orang-orang yang kita cintai bisa bahagia dunia dan akhirat, dan inilah poros surga.